banyak, keren banget, kayak di Bukit Teletabis gitu. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan perjalanan pertama hari ini, pintu langit rasanya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun aku Andi dan Anduku, dan kali ini aku berada di terminal Bojonegoro Ngawi ya teman-teman. Jika di episode sebelumnya aku bersama dengan Sudiro Tunggajaya dari Surabaya menuju Ngawi, dan saat ini aku akan melanjutkan perjalanan kali ini dari Ngawi menuju Bojonegoro ya teman-teman, menggunakan bis yang ada di belakangku ini dari Cendana dengan nama lambung Arindama. Ini nanti dari Ngawi menuju Bojonegoro mungkin estimasi perjalanan sekitar 2,5 jam. Kalau saat ini nanti keberangkatan jam 9.30, estimasi sampai di Bojonegoro sekitar pukul 12 siang, kalau begitu. Seperti apa keseruan aku nanti dengan bus ini, kita nikmati tayangannya berikut ini. Jadi sebelum kita berangkat teman-teman, di sini ada dua shelter ya, ada dua titik keberangkatan. Pertama keberangkatan menuju ke Surabaya, Jogja, Solo yang ada di sisi sana. Sementara untuk keberangkatan jurusan menengah seperti Bojonegoro, Cepu, kemudian ada jurusan mana lagi? Nah, di sini sih Bojonegoro sama Cepu ya. Ini ada di sisi yang sebelah kanan dari terminal begitu ya, dari kedatangan. Nah, ini ada keberangkatan untuk bis-bis yang ada menuju ke Bojonegoro dan Cepu. Oke teman-teman, di sini ada beberapa jurusan yang tampak yang ada di depan. Di sini ada jurusan Cepu Ngawi Ekonomi dari Gunung Mas. Di belakangnya ada Ngawi Bojonegoro dari Cendana dengan nickname-nya Cendana Bismillah. Lalu yang nanti akan berangkat yaitu Arindama yang akan nanti menuju ke Bojonegoro yang akan aku tumpangi di sebelah sini. Ternyata memang didominasi oleh Cendana yang menuju ke Ngawi. Ini ada cadangan dengan nomor lambungnya 172, kemudian ini Ngawi Bojonegoro dengan nomor lambung 295. Suasana terminal pada siang hari ini cukup lengang alias sepi. Demikian juga untuk penumpang yang menuju ke Ngawi juga sepertinya sepi, masih belum terjadi penumpukan karena ini masih belum jam pulang kerja ya, karena ini biasanya untuk kegiatan transportasi pekerja-pekerja begitu ya, dari Cepu atau mungkin Ngawi ke Bojonegoro. Sementara konfigurasi kursi sendiri dua-dua ini ya teman-teman, nah kategori bus medium, hingga kapasitas penumpang memang tidak terlalu banyak. Ini memang nanti rencananya akan melintasi perjalanan hutan dan pegunungan mungkin ya, karena ini adalah pertama kali aku naik bus dari Ngawi menuju Bojonegoro ini. Nanti kita akan nikmati bersama seperti apa kira-kira perjalanan kita menuju Bojonegoro lewat Ngawi kali ini. Wah, seru banget. 0935, ini drivernya sudah ready di kabinnya, dan sebentar lagi kita akan menuju ke Bojonegoro. Estimasi berapa jam mas? 2,5 jam ya? Iya, 2,5 jam kita perjalanan. Masuk hutan-hutan gitu ya? Iya, pasti seru ini view-nya. Ini yang kita cari nanti, view-nya seperti apa. Ngawi ke Bojonegoro. Wah, ini sudah berangkat menuju ke Bojonegoro. Oke, kita baru saja meninggalkan terminal ya teman-teman. Nah, ini kita memasuki jalan arteri yang ada di Ngawi, persiapan menuju ke Bojonegoro. Suasana lalu lintas ramai lancar, menarik sekali. Jalan Panglima Sudirman Ngawi terpantau ramai lancar. Di Jalan Panglima Sudirman ini didominasi oleh pertokoan dan hunian ya teman-teman. Dan tampak di sana luas jalannya ini ada 4 jalur. Jadi ada jalur sisi kiri ini 2 jalur, kemudian ada garis tanpa putus, kemudian di sebelah kanan ada 2 jalur. Ya, ini menjadikan Ngawi menjadi lebih nyaman ya untuk kendaraan-kendaraan besar bis seperti ini, atau mungkin kendaraan-kendaraan tronton yang melintas di jalur ini. Cukup luas dan nyaman.
Ya, kita masih berada di Jalan Panglima Sudirman ini. Sepertinya ini adalah pusat kota di Ngawi. Di depan sana ini ada Monumen Kartonyono. Ini yang menjadi background untuk video klipnya Denny Caknan. Kartonyono Medho Janji ya, dari depan sana yang ada di Ngawi. Dan monumen ini sangat ikonik ya. Yang dulunya memang tugu, kemudian oleh pemerintah Ngawi diganti kayak gading begitu ya. Nah, jadi gadingnya ini ditopang oleh gading-gading. Nah, ini menjadi inspirasi lagu dari Denny Caknan untuk Kartonyono Medho Janji ya, dari terinspirasi dari tugu ini. Oke, ini ada satu poin penumpang yang akan naik bus Bojonegoro. Ini adalah jam-jam produktif untuk para pekerja, terutama ibu-ibu yang dari pasar atau menuju ke tempat kerja. Tapi jam-jam seperti ini sepertinya lebih didominasi oleh ibu-ibu yang menuju ke pasar atau lagi pulaan ya untuk esoknya atau kegiatan-kegiatan perdagangan lainnya. Kalau dilihat sahabat ini pada kesempatan siang hari ini, dan siang ini memang penumpang lengang hanya 3 orang penumpang saja. Semoga nanti perjalanan bisa nambah lagi dan membuat kru tersenyum. Ini sepertinya ada satu poin lagi yang akan naik dari depan atau samping Tugu Kartonyono ini menuju ke Bojonegoro. Wow, lumayan produktif juga ini jalur ini. Artinya ya lumayan nih penumpangnya. Baru berangkat aja sudah dapat 4 poin. Ya semoga nanti ke depan juga akan nambah lagi. 9.35 bus kembali berangkat menuju ke Bojonegoro, masih berada di Jalan Panglima Sudirman. Suasana lengang ya teman-teman, tapi yang menarik memang penataan kotanya ini cukup rapi. Kanan kiri ini ada pohon-pohon atau tanaman-tanaman dan cukup terawat dengan rapi. Ya, menurut aku jalanan di Bojonegoro ini cukup bersih ya teman-teman ya. Ini ada taman bermain Dungus, Taman Dungus juga terawat dengan baik. Kemudian kanan kiri juga hampir jarang ketemu bangunan-bangunan yang tidak terawat. Hampir semua bangunan-bangunan sini ya cukup terawat ya, dan jalanan mulus. Atau mungkin karena di sini masih di pusat kota ya, jadi hampir semua fasilitas publiknya terawat dengan baik. Ini lihat aja di tanaman-tanaman perdunya itu semua terpotong rapi gitu. Jadi betul-betul ada yang memperhatikan atau ada yang merawat dengan cukup baik ya yang ada di Ngawi ini. Satu poin lagi yang bakal naik bus ini, lumayan produktif ternyata bus ini. Ngawi Bojonegoro luar biasa, penumpangnya macam-macam ya, menjadi transportasi utama bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di kawasan Ngawi menuju ke Bojonegoro. Satu lagi poin yang masuk di bis ini. Ini lama-lama bisa full ini bis ini. Rata-rata ibu-ibu ya yang membawa dagangan atau hasil pertanian ya, dengan berbagai tujuan tentunya. Kita menuju Ngawi di pertigaan ini, kita mengarah ke kiri Jalan Trip. Dan di Jalan Trip ini nanti kita akan terus sampai ke Ngawi. Teman-teman, ini sekilas bis ini benar-benar produktif ya. Baru berangkat saja sudah ngangkut sekitar 3-4 penumpang. Nah, menunjukkan bahwa trayek ini benar-benar trayek yang subur. Artinya di jam berapapun sepertinya ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, ini cukup menarik ya buat para pelaku usaha transportasi. Trayek ini cukup menarik banget. Makanya Ngawi Bojonegoro ini hampir sampai sore ya ketersediaan bis dari Ngawi menuju ke Bojonegoro. Sekali lagi ini satu poin atau kontrol ini. Wah, lumayan subur ini trayek ini, mantap banget. Ramai juga ini trayeknya, keren. Jalan mulai ada tanjakan-tanjakan di sekitar sini. Nampaknya ini akan menuju ke dataran yang lebih tinggi. Oh, menarik sekali teman-teman. Di depan ini adalah tugu perbatasan ya, antara Ngawi atau mungkin dengan Bojonegoro, dan kita baru saja melintasi tugu perbatasan Ngawi. Selamat jalan Ngawi, intinya seperti itu. Dan kita masih melanjutkan perjalanan menuju ke Bojonegoro.
Oke teman-teman, saat ini kita memasuki kawasan perhutanan ya. Nah, view yang aku lihat ini hutan-hutan jati seperti ini. Jadi karena ini musim kemarau, jadi nggak terlalu hijau ya, hanya daun-daun yang berguguran. Sementara jalan mulai berliku-liku ini. Wah, bagi para penikmat jalur-jalur pegunungan ini nih cukup menantang. Sementara kanan kirinya ini adalah hutan-hutan jati. Sangat seru sekali. Di depan sana ini view-nya asik ya sepertinya. Ada lembah ya. Nah, kita lihat ya seperti apa view-nya. Wih, asik cuy. Lembah-lembah begini. Ini baru perjalanan estetik guys. Wah, ini nyaman ini. Melihat bagi penyuka landscape ini adalah surga kalau view-nya seperti ini. Karena asli benar ini. Ya teman-teman, di Ngawi ini masih banyak ya rumah-rumah tipe joglo. Nanti beberapa aku temuin ya seperti ini rumahnya tipe joglo juga. Kemudian sebelahnya tetangganya juga tipe joglo. Artinya masyarakat di sini masih mempertahankan budaya-budaya lokal ya. Jarang sekali yang aku temui dengan bangunan-bangunan yang lebih modern, namun rata-rata adalah berbentuk joglo. Nah, ini seperti ini joglo semua. Ya, kalau sudah berkeramik, namun tidak meninggalkan bentuk bangunan joglo yang ada di Ngawi ini. Oke, di depan sana ini ada lembah. Wah, ini lembahnya asik ini. Waduh, asik boy. Lembahnya keren banget. Kayak di Bukit Teletabis gitu kalau bilang lihatnya. Seru, jadi nggak bosenin ini jalur Ngawi Bojonegoro. Buat teman-teman ini bisa rekomendasi ya, kalau hanya ingin menyaksikan atau melewati jalur-jalur yang pegunungan, kemudian dengan nuansa-nuansa lembah, ini bisa jadi pilihan antara Ngawi ke Bojonegoro. Nah, di kawasan hutan ini didominasi hutan ya. Nah, di depan ini ada tugu perbatasan Selamat Datang Kabupaten Bojonegoro. Nah, depan ini ada tugu perbatasan. Kita memasuki Kabupaten Bojonegoro ya teman-teman. Ya, meskipun demikian view yang masih ditawarkan ya ini pegunungan dan hutan. Jadi nyaman buat para penumpang yang ingin menikmati pemandangan. Jadi tadi ada petunjuk arah ya, cultural site Kampung Samin. Mungkin dari sini Kampung Samin yang ada di Bojonegoro. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin wisata di Kampung Samin itu, tentang budaya Kampung Samin, bisa menuju ke sini. Tentu lewatnya antara ruas Ngawi Bojonegoro. Nah, di situ nanti ada tulisan tempat Kampung Samin ya, warga Samin yang di sana. Nah, seperti apa Kampung Samin atau warga Samin, bisa dicari di Google saja. Jadi saya nggak akan jelasin di sini, nanti takutnya salah dalam mempersepsikan yang dimaksud Kampung Samin. Lagi-lagi satu poin untuk naik di bus ini ya, asli ini produktif dan sepertinya ini satu-satunya transportasi yang melintas di sini ya. Dan masyarakatnya lebih banyak menggunakan transportasi umum, sehingga setiap kali transportasi datang mereka cukup antusias untuk naik transportasi umum kali ini. Keren. Oke, lagi-lagi kita disuguhi view hutan ya teman-teman. Ya, meskipun kemarau seperti ini, penampakan yang terlihat di kamera ya lembah-lembah, bukit-bukit ya. Tapi karena musim kemarau ini banyak sekali daun-daunnya berguguran. Dan ini adalah pohon-pohon jati produktif ya untuk kebutuhan industri tentunya. Sementara di depan sana itu tampak juga perbukitan-perbukitan, kemudian lembah-lembah. Enak banget ini untuk pemandangan. Jadi buat penyuka outdoor ini bisa menjadi pelipur lara ya, menyaksikan landscape atau pemandangan hutan-hutan seperti ini. Asik banget ya. Dengan juga di sisi kiri kita disuguhkan lembah-lembah dan hutan. Sepertinya saat ini kita diapit oleh lembah dan hutan ya, untuk jalur di Ngawi sampai Bojonegoro. Dan luas banget ini, kita sepanjang mata memandang itu isinya perbukitan dan hutan gitu teman-teman. Jadi nggak ketemu rumah sama sekali di sini. Di sana sih ada pemancar,
Tapi di sini hampir nggak ada perumahan. Isinya adalah lembah, kemudian hutan, lalu perbukitan. Aduh, cantik. Nggak rugi ini lewat Ngawi Bojonegoro kali ini. Bener-bener sesuai ekspektasi ya. Pemandangannya bener-bener wah, mengundang untuk terus bahagia ini sepertinya. Oke teman-teman, jalurnya mulai naik turun ini, kalau nggak tinggalkan bisa geluduk ini. Wow, keren. Ini asik ya pemandangan ini loh, ya nggak bosen nih, mana-mana lihat tuh pemandangannya. Wah, ini jalannya beliau-beliau penuh tantangan Ngawi Bojonegoro dengan yang cukup tinggi. Sementara ini yang lewat juga gede-gede kayak gini-gini, kontainer-kontainer gede-gede juga. Wah, luar biasa, asik. Ini kiri ini ada lembah kayak gitu, lembah yang kelihatan ya, yang nggak kelihatan ya. Karena ini siang banget, terik banget, jadi nggak terekspos dengan sempurna. Untuk jalur yang berliku seperti ini bagi yang pemabuk yang nggak tahan dengan perjalanan darat, ini siap-siap dengan obatnya ya teman-teman. Jangan sampai mabuk ini melalui jalur-jalur yang berliku-liku seperti ini. Ada satu poin lagi teman-teman yang akan ikut di sini, sangat produktif, mantap jaya. Sekali lagi aku nggak bosan lewat sini. Ini keren tuh. Ada persawahan tapi karena musim hujan ya, jadi sawahnya cenderung kering. Mungkin beberapa spot mulai kekurangan stok air yang ada di Bojonegoro ini, jadi mungkin BPBD mulai melakukan mitigasi atau pertolongan untuk pengadaan air bersih yang ada di kawasan-kawasan seperti ini. Wow, ini jalurnya banget, panjang meliuk-liuk. Di jalur ini ruasnya cukup luas ya, ada 3 atau 4 jalur ini. Sebelah kiri jalur sepeda motor, tengah untuk keempat, sisanya adalah yang berlawanan arah. Lagi satu poin lagi kita naik. Benar-benar produktif ini di sini, asik ini. Jadi hampir semua bangku sudah terpenuhi ini, karena hampir beberapa meter ada yang lain, depan ini juga ada lagi yang akan ikut bis ini. Sangat produktif ini teman-teman, keren ya. Kita memasuki kawasan Ngerau ya teman-teman. Ini juga kawasan yang cukup ramai sih sebenarnya. Ya terbukti banyak pasar di sini, masyarakat juga banyak yang bermukim di sini. Ngerau ya, Bojonegoro cukup dikenal juga. Di Ngerau ini ruas jalan cukup lebar ya teman-teman. Ada 4 jalur lagi ya. Di sebelah kiri adalah jalur kendaraan roda 2, tengah ini roda 4 dan lebih, sisanya juga roda 4 dan lebih, kemudian roda 2. Dan yang menarik ini berbeton, sehingga untuk meminimalisir kerusakan jalan. Karena mungkin ini jalur ini dulunya sering rusak ya, akhirnya oleh pemerintah daerah ini lebih baik dibeton supaya tidak terlalu banyak makan biaya di kedepan harinya. Artinya kalau betonan seperti ini lebih awet lah ya, kalau ada retakan-retakan ini tidak sampai mengganggu aktivitas jalan, mulus ini. Ya, ada pelambatan dikarenakan ada perbaikan jalan yang ada di depan sana. Ini sepertinya akan dibetonisasi ya. Dan pemandangan kembali didominasi oleh hutan-hutan lagi dan sawah pertanian jati ya. Nah, ini suasana perbaikan jalan yang ada di kawasan ini. Ya, karena perbaikan jalan maka untuk lalu lintas yang melewati antri dan bergantian, baik dari sisi yang aku ini maupun dari sisi yang depan. Sudah ada yang mengatur jalan hingga tidak sampai terjadi kepadatan yang ekstrim ya. Dan ini para pekerja sepertinya akan melakukan peningkatan jalan di kawasan ini, sehingga kualitas beton akan jauh lebih tebal lagi, mungkin lebih itu, karena kawasan ini cukup produktif ya. Mengingat seperti ini, depan itu ada kontainer-kontainer yang melintasi kawasan ini, sehingga dibutuhkan kualitas jalan yang cukup tebal dan mumpuni untuk
untuk angkutan-angkutan nasional berat. Semula aku mengira jalur Ngawi Bojonegoro ini jalur sempit ya, artinya hanya kendaraan-kendaraan kecil aja yang melintasi. Ternyata jalurnya ini cukup lebar teman-teman, dan kendaraan yang lewat itu juga gede-gede ya, ada tronton, ada bis, ada pembawa gas, ada pembawa beton, sehingga rasanya memang jalur yang dilewati ini harus sering-sering ada perawatan ya, karena yang melintasi ini jika bukan kendaraan-kendaraan ringan, banyak sekali kendaraan-kendaraan berat yang melintasi ke sini. Mungkin mereka ini mengarah ke Cepu atau mengarah ke lintas utara menuju ke Jakarta atau menuju ke kota-kota besar lainnya melalui jalur ini, sehingga pas jalan atau lebar jalan ini ya diperlebar banget supaya masyarakat nyaman untuk melintas di sini. Oke, kita terhenti untuk menunggu perlintasan kereta api. Baru saja melintas kereta api yang sepertinya masuk ke Bojonegoro atau masuk ke Jawa Timur ya teman-teman. Dan ini ada antrian untuk menuju ke Bojonegoro. Cukup ramai lalu lintasnya sampai di perempatan Padangan. Ini banyak sekali toko-toko yang menjual lidri. Ini di sana ada lidri, sebelah kiri ada lidri. Jadi bisa jadi pusat oleh-oleh Padangan. Yang mungkin teman-teman yang mampir ke sini oleh-olehnya adalah lidri. Bisa beli di situ tadi di perempatan Padangan. Ya, masuk subterminal Padangan ini sepertinya teman-teman yang ingin istirahat dipersilakan. Oke teman-teman, saat ini bis lagi standby di terminal Padangan dan banyak sekali penumpang ya ternyata yang dari Padangan ini nanti menuju ke Bojonegoro. Ini ada dua bus, ini ada 183 Cendana, di depan sana ada Jaya Mulia Prima, ini sepertinya menuju ke Ngawi. Sementara di sini ada musola, ada ruang kesehatan, ada warung Barokah makanan, ada toko Sopo Nyono, toko kebutuhan barang pokok, kemudian ada agen bus malam ini sebenarnya di depan sana. Dan ini ruang tunggunya seperti ini. Ini bus sedang standby untuk sebelum nanti melanjutkan perjalanan menuju ke Bojonegoro. Istirahat berapa lama Pak di sini? 15 menit? Oh, nggak sampai. Oke teman-teman, kita istirahat di sini sambil nunggu waktu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bojonegoro. Jadi terminal Padangan ini adalah subterminal kecil ya, yang mungkin lebih banyak bus-bus mikro ya seperti ini. Jurusan didominasi jurusan Bojonegoro dan Ngawi PP ya. Nah, di sini juga ada penitipan sepeda motor bagi para warga yang ingin mungkin bepergian ke Bojonegoro atau Ngawi, bisa didirikan di sini. Di sini juga ada beberapa warung kuliner ya. Di sana ada warung soto ayam, kemudian ada warung minuman snack dingin, kemudian ada warung Barokah ya, soto. Kemudian juga ada agen bis malam menuju Jakarta atau menuju ke berbagai tempat wisata, tempat kota-kota besar lainnya. Ya, layaknya bis subterminal lainnya, subterminal ini ya untuk angkutan-angkutan seperti ini ya, angkutan antar kota seperti Cendana yang aku tumpangi kali ini. 11 bis diberangkatkan dari terminal Padangan dan kembali melanjutkan menuju ke Bojonegoro Rejekusi. Itu lepas dari terminal Padangan 1 poin masuk ke bus ini ya. Sekali lagi bus ini produktif banget. Ada spot yang asli boy, sawah ya, sawah gitu, tapi sawahnya ini kayak luas gitu teman-teman. Dan ini berdekatan dengan rel kereta api ya, sawahnya itu luas banget ya. Dan sementara di balik ya, di belakang sawah ini ada perbukitan, sehingga menambah semakin estetik ini sawahnya. Hari ini lagi menanam padi ya, dan pemandangannya memang menyegarkan mata kalau lewat jalur ini. Oke, di sini kembali lagi ngangkut penumpang lagi ya, poin lagi ya. Jadi hampir beberapa meter gitu sudah ada penumpang yang naik, luar biasa.
Ini produktif banget dan saya pikir ini cukup menarik. Trayek ini Ngawi Bojonegoro dibutuhkan oleh masyarakat karena di semua angkutan di trayek ini dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan pekerja. Oke, untuk sampai di Bojonegoro ini tidak terlalu banyak view yang bisa kita explore ya teman-teman. Ya kalau ada sawah-sawah seperti ini ya, tapi untuk perbukitan ini sudah habis sih sepertinya karena kita sudah berada di dataran rendah ya. Ya, terjadi antrian karena ini ada pekerjaan peningkatan jalan dari yang sebelumnya adalah aspal, kemudian ini dilakukan pengecoran supaya lebih awet dan lebih tahan lama, tidak memerlukan banyak perawatan. Memang secara anggaran budget ini lebih mahal, namun untuk jangka panjang ini lebih awet ya teman-teman. Jalan-jalan beton seperti ini dan juga cukup cocok untuk daerah-daerah seperti Bojonegoro ini yang notabene tanahnya tidak berhenti ya, sehingga kalau aspal itu kan kalau kena hujan atau pergerakan tanah itu mudah retak dan mudah rusak. Dengan jalur beton seperti ini akan lebih awet dan tahan lama. View sebelah kiri estetik nih teman-teman, ada sawah dan ada perbukitan, pegunungan. Ini juga asik, ini bisa jadi rekomendasi untuk mencuci mata ya. Landscape-nya ini mantap. Ini di musim kemarau seperti ini juga masih tetap cantik kok. View antara Ngawi hingga Bojonegoro. Oke, mungkin memasuki kota Bojonegoro lalu lintas mulai padat ya teman-teman. Terlihat antrian lampu merah aja dipenuhi oleh truk delivery dan kendaraan pribadi memenuhi ruas jalan. Nah, kita berada di kota kecamatan Kalitidu. Lebar jalan juga cukup lebar. Rata-rata lalu lintas di sini adalah kendaraan delivery dan kendaraan pribadi. Ini pukul 11.30-an. Suasana lalu lintas lengang. Dan dibanding tadi di perempatan Kalitidu dapat antrian karena ada traffic light. Jadi di ruas Ngawi Bojonegoro ini, pertama di Kalitidu ini banyak sekali perbaikan jalan ya. Dia ada perbaikan jalan, peningkatan beton. Nah, ini juga ada perbaikan jalan. Oh, ternyata adalah peningkatan jalan lagi ya teman-teman. Ini lihat ada urukan pasir di sisi kanan, sepertinya akan ada betonisasi lagi atau peningkatan beton yang sebelah sisi kanan ini, sehingga ruas-ruas yang ada di Bojonegoro ini lebih didominasi dengan jalan beton. Harapannya seperti itu. Ini perbaikan jalannya lumayan panjang juga ya teman-teman ya. Kira-kira ya hampir 1 kilo teman-teman. Sehingga kalau tamat depan sana antriannya ya pastinya cukup panjang karena perbaikan jalan yang ada di sini cukup panjang dan rencananya akan dibeton kalau di model seperti ini. Tapi ini mau dibikin saluran lebih dahulu sebelum nanti peningkatan jalan supaya tidak longsor ya jalan-jalan yang ada di sini. Oke teman-teman, saat ini bis lagi proses pengisian BBM ya, supaya nanti mungkin di perjalanan tidak sampai terganggu. Oke, setelah pengisian BBM terus kembali diberangkatkan ya teman-teman. Ini kita berada di kawasan Bojonegoro. Mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke terminal 12.13, kita sampai di depan stasiun KA Bojonegoro. Oke teman-teman, pukul 12.15, 12.20 ya. Saat ini kita sudah sampai di terminal Raja Besi di Bojonegoro. Ya, rencana aku mau istirahat lebih dahulu, kemudian ngecas, terus selanjutnya tunggu di vlog aku berikutnya. Kira-kira kita mau ke mana ya setelah dari Bojonegoro ini. Oke, terima kasih Cendana. Kita tadi berangkat dengan Cendana ini dari Ngawi, dan saat ini posisi bisnya istirahat lebih dahulu sebelum nanti mungkin agak siangan atau istirahat 1 jam 2 jam ya sebelum melanjutkan perjalanan ke Ngawi kembali. Oke, untuk vlog aku sendiri saat ini aku sudahi lebih dahulu sampai di Bojonegoro ini. Nah, saksikan terus di vlog aku mengikuti perjalanan-perjalanan khususnya bis-bis bumel ya atau bis-bis medium ke berbagai tujuan yang ada di sekitar kita. Matur nuwun. Saya Andi Pasyawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.